Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wat tabi'ina tabi'ina solihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadhil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madia Tegal, Kecamatan Margadana, Kelurahan Pasurungan Lor, dan semua pengurus jajaran dan sahabat-sahabat kami yang tergabung dalam nada dan dakwah. Napa jeneng ini? Sungoedan, Singo Edan. Fayuh serem. Jamaah baik yang di majelis maupun yang di rumah, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan syafaat oleh Allah, masih diberikan satu kesempatan oleh Allah dalam rangka ubudiyah, dalam rangka pada malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tergabung di dalam ngaji rutin 3 bulan 1 kali di Tegal, nggih. Leres 3 bulan nggih. Nggih, mboten setengah tahun. Bun, alhamdulillah, karena izin Allah terhadap kita semuanya, maka pada malam hari ini kita bisa ta'aruf, kita bisa silaturahim dalam suasana yang bahagia. Mudah-mudahan apa nanti ilmu yang diberikan oleh Allah terhadap kita tidak hanya sebatas faham, tetapi menjadi satu ilmu yang barokah, manfaat terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Amin ya robbal ngalamin. Ibu bapak, sebelum kita masuk pada materi ini pada malam hari ini, judulnya adalah lekas berbangkitlah jiwamu dari kematian. Apa? Lekas berbangkitlah jiwamu
dari kematian. Mungkin kok lagu ini berbangkit, ada nggih? Berbangkit mungkin. Berbangkit. Nanti aja kalau saya minta. Kalau gini biasanya Mojokerto niku royokan nyawer, Pak. Kalau di Jawa Timur karena langka. Pun berkenaan dengan hal itu, maka bukalah di dalam surah Az-Zumar ayat 54. Ya, ini nanti kita bahas surat Az-Zumar ayat 54 berkenaan dengan kebangkitan ruh dari kematian yang panjang. Ini nanti kami sampaikan juga hari berbangkit tidak hanya secara syariah, tetapi juga kami akan menjelaskan yang fokus adalah berbangkit secara hakikat. Berbangkit tidak hanya secara jasmani, akan tetapi juga berbangkit secara rohani, terutama masalah rohani. Ketahuilah Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, shallu ala Nabi Muhammad. Kita manusia ini disebut manusia tidak hanya kita berunsur dari jasmani, tetapi juga rohani. Disebut manusia karena kita tidak hanya berunsur jasmani, tapi juga rohani. Ini khusus bagi pemula. Jasmani kita Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti kalau sudah mati kembali ke tanah lagi. Ruhani kita dari Allah nanti harus bisa kembali sampai pada Allah. Di antara dua unsur ini Bapak Ibu, Allah kasih anugerah, kasih kebutuhan yang disebut Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mohon izin. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini kami belum masuk pada ayat Az-Zumar tadi. Apa Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah anugerah yang diberikan oleh Allah terhadap seluruh umat manusia. Entah yang beriman atau yang tidak beriman, semuanya dikasih. Karena Ar-Rahman itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan apa kebutuhan jasmani. Contoh ngelak ya ngombe. Lah ini contoh loh Pak Bu. Ini contoh saja. Iki jasmani. Ngerti yoan kadik gula. Matur suwun. Lalu akal saya beriman. Sebelum kami meminum minuman ini, katakanlah kopi atau air.
saya terasa haus. Ketika sudah saya minum, maka hausnya hilang. Akal memakai kesimpulan bahwasanya hilangnya haus itu dari kopi atau air. Udah. Kalau sepanjang syariah atau jasmani, no problem. Gak salah. Gak salah. Tapi bagaimana kalau kita masukkan di dalam surah Al-Maidah ayat 76? Bagaimana? Allah katakan, malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah, aku kalau bicara Allah bukan nama loh Pak Bu ya. Aku kalau bicara hidup itu bukan sifat. Terus apa? Kalau bicara Allah, maksud saya itu adalah Tuhan yang memiliki nama Allah, wujudnya Allah. Yang wujudnya Allah itu baik di dalam maupun di luar saya. Baik di dalam kopi maupun di luar kopi. Hujjah dalilnya, ala innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya ingatlah Allah itu melimputi atas segala hal apapun, termasuk kopi, air, termasuk jenengan. Sebab adanya Allah di situ, maka seakan-akan air bisa menghilangkan rasa haus. Adanya Allah di dalam diri Anda, hidup itu, seakan-akan kita bisa berkumpul di sini majelis, betul? Bapak Ibu, itu kalau sadar. Kalau kita sadar, pasti kita tidak akan muncul satu iman yang mengatakan bahwasanya air bisa menghilangkan rasa haus, jenengan bisa datang ke sini sendiri. Itu kalau sadar. Kalau panjenengan belum ke ranah itu, maka Anda belum dikatakan orang yang sadar. Orang tidur. Bahasa orang yang mati. Selain aku, kata Allah, tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudorot. Tidak bisa. Jadi bisanya sinkron ya, antara air dengan Allah. Allah tadi katakan dalam surah Maidah 76, selain Allah yang disebut makhluk itu tidak bisa mendatangkan mudorot dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Berarti yang mendatangkan cuman Allah, betul? Tapi mengapa lantas imanku mau tadi mengatakan air bisa menghilangkan rasa haus? Gini Pak, biar enggak salah persepsi jenengan. Allah bertajali terhadap air. Allah mengizini terhadap air yang seakan-akan air bisa menghilangkan rasa haus. Allah bertajali terhadap diri Anda yang seakan-akan akhirnya Anda itu bisa datang sendiri. Tapi miturut orang yang jiwanya sudah bangun dari kebangkitan, dari tidur lama, dari kematian, dia sadar di dalam hatinya dan beriman bahwasanya olehnya saya bisa datang ke sini karena didatangkan oleh Gusti. Sambung badan.
Niki saya ngupas yang pemula-pemula atau yang masih junior. Nanti kalau sudah menginjak ke senior, waduh, langsung bales ngoten mawon. Bapak Ibu, masa-masa di mana saya masih ada iman selain Allah, berbagai macam corak manusia macam-macam. Ada yang 30 tahun hatinya masih beriman selain Allah. Ini sampai lihat ke saya Pak Bu, wujudnya Allah itu ini loh. Coba, ini loh. Bukan angin, bukan oksigen. Katakan Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Tatkala hambaku bertanya tentang saya, kata Allah, di manakah saya? Wa inni qaribun. Maka Rasulullah menjawab bahwasanya aku, kata Allah, itu dekat. Makanya ini loh Pak, sampai nek sik bingung ampun dipeksa, yes pokoknya ini gitu aja. Memang harus bingung dulu, memang harus bingung dulu. Tadi disampaikan oleh panitia, kalau orang belum kenal dan ketemu Allah, sholat pun kita masih teringat selain Allah. Padahal Allah di ngarepe. Fa'aina man tuwallu fathamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Dimanapun kau menghadap, di depanmu ada wajah Allah. Kita taunya sajadah, kita taunya tembok. Yang ada di Mekah kita taunya batu kotak 4 yang disebut Ka'bah. Mosok Gusti Allah iku no. Ini lu dulur. Gal didik, kalau saya giring gal didik, gal sedikit, nanti biar nggak ada yang salah paham. Ar-Rahman, Allah kasih sayangnya Allah, sifat anugerah Allah yang khusus berkenaan dengan urusan jasmani. Wis sampai nek pengin sugih dunyamu, wiritono Ar-Rahman. Pengin sugih mboten? Tapi tak ilingno. Sugiya kaya apa jenengan notok sondo langit kaya sedunia, kau tinggalkan enggak? Halo, pada akhirnya kita tinggalkan enggak? Lah, pasti nanti akan kita tinggalkan. Di saat-saat kita di dunia, jasmani kita masih ada di dunia, maka seakan-akan memang kebutuhan dunia itu penting. Penting. Rumah, suami, istri, anak, pekerjaan, jabatan penting. Silakan Anda meraihnya, silakan, Allah tidak akan pernah menghalang-halangimu. Pingin sugih lewat berdagang, ini kendaraannya Ar-Rahman. Kalau mboten buru sugih lo ya, mboten. Tadi kami total huruf itu jumlah berapa tadi? Mana yang saya suruh notal tadi? Ro, ha, mim, nun. Berapa tadi? Lupa aku. 320 tadi 23 323 tadi itu.
Dikurangi 3 berarti 220. Huruf ro, kha, mim, nun, hitungan itu ketemu 320. Ngitungnya dari mana? Wis gak tak jelasno, tambah bingung sampean kok. Wis pokoke dadine ngoten mawon. Nek tak jelasno, ro iku huruf hijaiyah di deretan nomor piro? Dihitung, ditambah mim, huruf hijaiyah keberapa itu? Dihitung, di total. Terus dikalikan nama hidup Anda. Setelah dikalikan nama hidup Anda, kalikan 7. Sudah ketemu berapa? Yaitu yang harus kau wirid 4 waktu, bar ngasar, bar maghrib, jam 12 malam, bar subuh. Pilih di antara 4 waktu ini. Anda harus selalu melakukan ini. Wiridnya bukan Ar-Rahman, tapi Ya Rahman. Gitu. Bukan Ar-Rahman, tapi Ya Rahman. Ada ya nida, memanggil Allah. Yes. Tapi saya gak muru ining gunung. Silakan panjenengan kali kula niki megah secara jasmani Ar-Rahman, monggo, Allah tidak melarang. Tetapi ingat satu hal, wal akhiratu khairum wa abqa. Ar-Rahim ini yang kekal. Ini hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Hamba yang dikehendaki adalah hamba yang imannya sudah ihsan. Tahapannya kan gini Pak, Islam, iman, ihsan. Ini Ar-Rahim itu adalah kebutuhan yang dipersiapkan dan yang diuntukkan ruhaniyah kita. Dah, Ar-Rahman tak tinggal. Sekarang Ar-Rahim. Kita manusia Pak, asalnya kita adalah benda mati. Huwa yuhyikum. Kita dihidupkan Allah. Wis prosesnya. Bahasa syariat manungso iku asale gak ono edi ono no sing ono. Jenengan kali kula ruh ini asalnya tidak ada, adanya itu diadakan oleh yang ada. Sehingga seakan-akan ada miturut syariah. Nah, miturut hakikat aslinya kita itu tidak ada. Huwa alladzi yuhyikum, dialah zat hidup yang maha suci yang menghidupkan Anda. Zona ketika jenengan kali kulos ruh ini ditiupkan di jasmani, waktu ada di kandungan sampai jenengan kita batas dewasa atau menjelang akil balik. Inilah Pak ruhaniyah yang hidup. Mengapa saya katakan hidup? Karena ruhaniyah ini selalu liya'budun. Ruhaniyahnya belum kecampuran urusan-urusan Ar-Rahman. Ruhaniyah kita sebelum akil balik kita itu disebut ruhaniyah yang fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kanjeng Nabi dawuh.
Setiap bayi yang lahir, entah anake wong muslim, wong majusi, wong nasrani, wong yahudi, semuanya fitrah. Artinya fitrah, yuhyikum, jenengan iki menyandang hidup. Dikatakan hidup, ruhaniyahmu itu tidak bercinta, belum beriman, belum bermusyahadah, belum bersaksi terhadap selain Allah. Ada enggak di Tegal ini bayi begitu lahir langsung bicara pada orang tuanya, Bu, minta nasi gulai, ada? Mesti semuanya menangis. Begitu lahir cower gak ada. Bayi di Tegal ini langsung berdiri minta sepeda motor. Gak ada. Semuanya menangis. Mengapa dia menangis? Bertanda apa ini? Ingat, ruhaniyah jenengan ini khawatir tidak sanggup mengkhianati janji pada Allah sebelum ditiupkan ruh terhadap jasad itu. Apa perjanjiannya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tidak akan bercinta, tidak akan beriman, tidak akan syuhud, bersaksi terhadap selain Allah. Dalam bahasa Al-Quran tadi yang disampaikan oleh panitia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti anak kecil yang belum balik ini di posisi makrifat pada Allah, ruhaniyahnya. Sampai hadis Rasulullah pernah bersabda, sing sapa wonge mati sebelum akil balik maka dijamin surga. Nggih mboten? Makanya jenengan sing punya putra alit kok sedo, alhamdulillah. Tapi nanti setelah mendengarkan ngaji iki pulang anak kecil ditekek mati. Jangan Pak. Gak begitu maksudnya. Hitung-hitung. Tadi katanya habis ngaji keterangannya kalau punya anak kecil mati termasuk celengan, besok dia tidak akan mau masuk surga dulu jikalau orang tuanya itu dimaafkan oleh Allah. Lah kok pulang anaknya telu kecil-kecil ditekeki kabeh mati. Celengan telu tawakki kabeh. Jangan. Pun. Tapi ketika saat kita itu masuk dewasa alias akil balik, lah inilah kita jiwa dikatakan mati. Jiwa kita dikatakan mati. Dikatakan mati karena ruhaniyah kita, hati kita telah bercinta pada selain Allah. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Ini Allah membuktikan terhadap kita semua manusia atas janjinya yang isi janjinya dulu adalah tidak akan pernah memuja, memuji, menyembah, bercinta selain Allah, diuji oleh Allah lewat nafsu dipanggil. Nafsu Rinio dalam Gusti, saiki aku pingin nguji wong sing kudungan soklat. Ono wong sing kudungan soklat. Pun ngapunten, mpun anu, iku kula ngawur kok ya. Napa Gusti? Ujin ruhaniyahnya dia. Lewat nopo kula nguji Gusti? Lewat hubbus syahawah. Hub
kesenangan, percintaan, syahwah, piro-piro kesenangan hawa nafsu. Apa kesenangan hawa nafsu? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Kesenangan nafsu itu adalah mengajak ruhaniyah supaya lalai terhadap perjanjian itu, lalai kepada Allah Subhanahu. Sehingga ojo heran nek kita itu ojo maneh njoboni salat, ketika salat ketok wedhus. Nggih, berhubung kula blantik lho Pak. Tadi payu, pagi itu laku wedhus saya 3 juta. Allahu Akbar. Aku nawakno mang 3 juta gak dinyang. Mang tawakno 3 juta setengah. Getun aku rek. Mengapa demikian? Nafsu masuk di dalam hati kita. Alladzi waswisu fi sudurin nas, membisikkan di dalam dada manusia untuk supaya ruhaniyah ini lalai terhadap Allah, biar ingat terhadap urusan dunia aja. Ojo heran, jangan heran. Dalem kudon wong kudung ijo iku. Wis, kudung putih, kudungan wis macam-macam. Oh nggih. Tukno kesenangan dunia iki. Didukno temen, Pak. Akhirnya mohon maaf. Siapapun kita, laki dan perempuan, kalau sudah menginjak akil balik dewasa, yang laki mohon maaf sekarang ada HP, Pak. Arek lanang nek ndelok HP foto ayu-ayu sawanang, kenalan lah ngoten nggih. Padha dene sing wedok ya memet. Ngerti memeti? Ayam udah dewasa cari jago itu loh Pak. Itu namanya memeti. Kalau di sini apa bahasanya? Erek-erek. Ya wis, terserah. Loh, memang itu adalah proses kita, Pak. Jangan disalahkan. Semata-mata Allah nguji. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Apapun yang dihadapkan yang ada kaitannya dengan kesenangan dunia, itu sebetulnya ujian dari Allah. Ternyata keok. Tahu keok? Geblak, kalah kita. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengeluarkan satu hadis ketika saat habis perang jihad kecil menuju jihad besar. Umatku besok itu akan menghadapi satu peperangan yang disebut jihad akbar, perang sing gede, perang sing besar, yaitu melawan hawa nafsunya sendiri. Pertanyaan saya, berapa puluh tahun kita macam-macam ruhaniyah kita wayumitu lan mati di situ, dipateni Allah, mati berselingkuh terhadap kesenangan dunia, akhirnya menjadikan hati kita lalai dan tidak menghadap syuhud illa liya'budun, tidak bisa. Itu sampai berapa puluh tahun si A, si B, si C ceritane macam-macam. Oleh sebab itu mengapa dengan adanya peringatan Isra Mi'raj itu proses terjadinya Rasulullah menghadap pada Allah, bertemu Allah. Malam hari ini saya kasih judul, bangkitlah jiwamu dari kematian. Lekaslah, kembalilah imanmu menuju Tuhanmu. Ini Pak, nanti kami masuk di dalam surat Az-Zumar ayat berapa tadi? 5, 4. Oh nggih, matur suwun.
Bapak Ibu hadirin, ketika saat ruhaniyah kita terkubur dengan syahwat dunia di dunia ini, maka itulah yang disebut hati yang mati. Inilah yang disebut dengan ruhaniyah yang mati. Sehingga orang Jawa dulu mengatakan batang urip, batang iku rohe, koyok-koyok urip jasati. Kematian. Saged direquest kematian? Nah, monggo kematian. Ya napa gambarane kematian itu? Diakal ngene aja isok rokokan ngombe kopi, Bos. Cik. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa akan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang pakai rambut dicabut dari debu, ini mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian.
Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang pakai rambut dicabut dari debu, ini mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Suatu saat pastikan datang, saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruh dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Matur suwun. Gitu. Ada dua pelajaran di situ. Dari syair Bang Haji ini tentang kematian ada dua hal pelajaran buat kita. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Jikalau itu datang, dan datangnya pasti terjadi, ada dua macam ruh itu akan keluar dari jasad. Ada dua cara bentuk ruh itu keluar dari jasad. Pertama, sakitnya itu tidak bisa diukur. Bahkan di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali dawuh tentang kematian itu laksana. Ada kambing masih hidup, kulitnya itu diseset sampai ambal kalau nggak salah 1000 sesetan. Lorone piye? Itu bagi ruh yang saat di dunia ini belum berbangkit. Iku saat ruh di dunia ini belum kenal dan bertemu Tuhannya. Nyun sewu, umpama kula niki sak Tegal paling sugih dhewe. Pabrik sak Tegal itu milik saya. Umpama nian. Umpama. Apa yang kutakuti? Yang kutakuti adalah kekayaan saya diringkes. Apa diringkes, Pak? Dicabut oleh Allah, berbagai cara Allah mencabut. Takut, Pak. Apalagi saya mengidap penyakit yang kronis. Apa yang kutakutkan? Kematian. Sebab nanti kalau mati, saya ini hartaku yang begitu banyak bagaimana? Sakit, Pak. Di dalam hatiku ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa gelisah jikalau aku iki berpisah dari harta benda yang kemewahan itu.
sing duweni pangkat jabatan, mohon maaf, takut kelangan jabatan. Takut. Mulai kepala desa sampai presiden, semuanya manusia ini mayoritas takut kehilangan jabatannya. Allah menghilangkan jabatannya macam-macam caranya. Boleh lewat kematian, boleh lewat masanya sudah habis. Rasa takut dan khawatir kehilangan itulah manusia itu pasti ketika saat dia menjelang kematian sakit rasanya ketika ruh dicabut dari jasmani. Ini berarti orang yang ketika saat di dunia belum kembali dan bertemu Tuhannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini jelas. Tapi yang nomor 2, bagaikan rambut ditarik dari tepung, maksud. Maksudnya jenengan ini sudah tidak terhalang dengan apapun yang bersifatkan duniawiyah. Wis gak tanya-tanya pabrikku, gak tanya-tanya jabatanku, gak tanya-tanya apapun. Kembali wa inna ilahi roji'un dengan husnul khotimah. Itu pasti. Ini pelajaran. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Hajj ayat 66. Ketika saat Allah mematikan ruhaniyah, disebabkan karena kita sendiri mengikuti apa bisikan nafsu, maka ruhaniyah kita akan lalai pada Allah dan selalu berkasih mesra pada selain. Inilah yang disebut hati yang mati. Inilah yang disebut ruh dalam keadaan mati. La yamutu wa la yahya. Dikatakan mati belum mati, dikatakan hidup tidak hidup, alias mati. Nanggung urip iki pulihan. Lho iki lho. Oleh sebab ruhaniyah manusia kebanyakan itu belum mau kembali kepada Allah, alias masih dikatakan jiwa yang mati, ruh yang mati, maka muncullah firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 54 itu. Bagaimana bunyinya? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahum. Ini tidak hanya untuk wong Islam saja. Ayat ini terhadap seluruh umat manusia. Entah panjenengan yang beragama Islam, Nasrani, Majusi, Yahudi, silahkan masuk di dalam ayat ini. Wa anibu lan do balio lekas sira kabeh. Nyong iku aku ya. Lah nek jenengan iku apa? Kowe gitu. Sampean kabeh lekaslah kembali kepada Tuhanmu. Bahasane Rabbikum, bukan Allah. Rabbikum. Mengapa Rabbikum? Karena ini untuk semua umat manusia. Sing Islam Rabbikum ai Allah, sing Nasrani Rabbikum ai Allah, sing Hindu Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, terserah. Wis gak usah gegeran gara-gara jenenge gak podo. Gak usah gegeran. Ayat ini tidak khusus untuk umat Islam saja, tetapi juga umat selain agama Islam yang disebut seluruh manusia. Asbabun nuzulnya ayat ini disebabkan jiwa kita dalam kematian yang berpanjang-panjang, berpuluh tahun.
Sehingga sholat ae wong Islam Allahu Akbar, atine gak iso ndeleng Allah. Ora kelingan Gusti Allah, tidak teringat pada Tuhannya. Padahal lewat surat Toha ayat 14 Allah katakan, jalankanlah sholat itu lidzikri, supaya mengingatku. Nah, supaya kita mengingat Allah. Berhubung meripat ati sampan kali kula dateng Allah masih ketutupan tenggelam di dalam kesenangan dunia, maka dengan kesenangan dunia inilah yang menghijabi antara ruh dengan Allah, padahal Allah dekat. Ini persoalannya, jiwa kita terkubur oleh kesenangan-kesenangan duniawiyah. Kalau jasad bersukaria dengan kesenangan dunia, wajib. Kita makan, kita harus kerja supaya dapat uang, kemudian beli makan. Nah gitu toh. Berarti kerja wajib. Apalagi kita sudah berumah tangga, punya kewajiban memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anak kita, menyekolahkan anak kita, memondokkan anak kita. Itu tidak terlepas dari finansial duniawiyah. Berarti kita harus kerja, wajib. Tapi ruh sampean ini kata Allah, jangan israf, jangan melampaui batas. Artinya jangan bersukaria dengan kesenangan dunia itu, tapi hati ini harus bersukaria, bercinta, beriman hanya pada Allah yang meliputi kesenangan dunia. Iki lho namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah wong berhubung masa kita itu masih dalam keterburukan jiwa, jiwa kita masih dalam keadaan mati, summa yuhyikum, dalam kematian, maka muncullah ayat itu tadi. Lekaslah, kembalilah ruhmu terhadap Tuhanmu. Terus bagaimana caranya jenengan bisa kembali? Ruhaniyah itu bisa kembali dan bertemu Allah. Ringkese, sesehno, apa sesehno? Singkirkanlah, tutup hijab penghalang yang disebut barzah antara ruh dengan Allah ini. Sisingkan. Artinya ruhaniyah sampean ini harus terbebaskan dari belenggunya hawa nafsu, yang hawa nafsu membelenggu ruhaniyah kita dengan kesenangan dunia. Bukan berarti jenengan yang asalnya kerja tidak kerja, enggak. Bukan berarti jenengan asalnya punya istri anak ditinggalkan, bukan. Bukan berarti jenengan yang asalnya menjadi orang kaya raya terus kau buang semuanya kaya raya, enggak, bukan itu bos. Nek ngaji mesti santutuk, jangan disimpulkan seperti itu. Lah terus bagaimana caranya? Pun dibuka di dalam surat Ali Imran ayat 31 caranya. Apa? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikutono Rasul, ikutono ajarane Kanjeng Nabi. Ajaran Kanjeng Nabi ku ana loro gindil. Apa gindil itu? Hanya dua saja. Satu syariat, loro hakikat. Syariat mendidik terhadap jasmani, hakikat mendidik rohani. Tapi umat Islam khususnya hanya mengikuti syariat tok, hanya mengikuti hukum syariat saja. Ruhani tidak kita indahkan ajaran Rasulullah. Akhirnya jadinya kita ya seperti itu.
Syariat meninggalkan larangan kita. Syariat jasmani menjalankan perintah kita. Sholat, zakat, poso, haji, jalan terus jasmani. Tapi itu tidak akan menjadi nilai di mata Allah apabila ruhaniyahmu itu masih buta pada Allah. Sebab husnul a'mal nataiju husnil akhwal fi qalbin zahidin. Amaliyah-amaliyah yang bersifatkan jasmani, apa sholat, apa zakat, puasa, haji, maca Quran dan lain sebagainya, itu di mata Allah tidak ternilai apa-apa, manakala sumber dari hati keadaan kita masih kita itu buta terhadap Allah. Wis kecok ono niki, jamin kecoki. Sing disebut nyembah Bapak Ibu, secara hakikat ruhaniyah itu adalah inni wajjahtu wajhiya. Al-An'am 79. Menghadapkan ruhaniyah sampeyan dengan rasa, dengan iman terhadap wajah Allah. Wong Jawa ngarani sambung rasa menyang urip. Ayo, siapa yang di sini pernah ngaji belajar ilmu sejati? Oke. Sama, saya juga dulu begitu, Pak. Malah yang mengajarkan saya abah dan mbah saya sendiri. Sambung no rohmu lewat rasa terhadap urip. Lakukanlah sholat daim untuk menetralkan, mohon maaf, menetralkan, menyadarkan keakuan diri itu siapa. Sampai dawuh ngeten dulu, kuwi ngger nek wis ketemu kembaramu berarti kuwis makrifat. Padahal itu iku maksudnya, iku kinayah. Ketika kita sholat daim atau kita meditasi, itu kadang kembaran kita ketemu kita. Sebetulnya makrifat bukan itu. Jenengan ngoco ning pengilon mesti ketok wajah sampean dhewe. Gak mungkin umpama iki kaca aku nyawang, oh kok wedok aku, mboten mungkin. Mesti wajah sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Iku hadits qudsi. Maksudnya yang bisa melihat wajah Allah itu Allah sendiri. Tapi dulu gak dijelas ngono. Abah ambek anak ilah hubungan paling dekat. Ngono disimpen kok, gak ngwapleki ya. Abah kula dhewe niku dikongkon biriyadati wal azkar. Prihatin dulu poso. Ben bengi yo dikongkon meditasi. Ya Allah, tidak saulan rong wulan, Pak, tahunan, tapi gak dong-dong. Padahal gak itu maksudnya. Pun. Bagaimana caranya kita untuk menyingkir apa? Bahasa Indonesia ini menyingkirkan, menyingsingkan, menyisihkan, tutup penghalang antara ruhaniyah dengan Allah. Masuklah kau di dalam surah Ali Imran. Alhamdulillah mulai sore gile duri nyelempit gini. Tak kayak ngomong jerot, metu niki. Alhamdulillah. Mau tak wene sego, sak kepel gak gelem ngalih, digawe ngomong langsung ucul niki. Alhamdulillah. Tadi itu Pak ya, kami habis sholat asar itu mancing. Ya, terus dapat mancing dibakar.
Saya nggak tahu kalau ikan itu banyak durinya. Tak makan aja. Masuk di dalam tenggorokan, ternyata yang masuk dagingnya, yang nyengkal itu duri. Pun alhamdulillah ditok nih Gusti Allah. Ganjel niki. Mulai mangganjel. Ikutilah aku kata Rasul. Ajar aku sing tentang ilmu sejati. Bahasa Jawa ya. Bahasa Quran dinul haq. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ikut ono. Dialah zat Allah yang mengutus utusannya yang disebut Muhammad dengan membawa hidayah dan agama yang bertauhid. Ini ikuti. Selama ini ajaran ini ditutup-tutupi, Pak. Yun sewu, para romo nggak berani buka. Para masyayikh nek para romo gak wani buka iku pantes. Karena apa? Tidak diajarkan untuk sistem syariati. Kalau dhisik sembahyang ngadep ngetan, Pak. Ditunjuk ilmu sejati. Itu kalau digelar secara umum digemplang MUI ya men. Enggak boleh. Padahal dia hanya memegang ruhani. Dengan dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Khunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Agama yang lurus yaitu ruhaniyah itu. Bisa. Sekarang dibuka lebar secara umum oleh Allah. Gak usah takut. Dene dihukum ya tak lakoni. Gak lali aku ya wis tau mlebu hukuman. Gak apa-apa kalau saya ditengarai salah. Bapak Ibu hadirin jamaah rohim. Umat manusia khususnya umat Islam hanya mohon maaf mengikuti Rasulullah itu hanya di jalur syariatnya saja, jasmani saja. Sementara ruhaniyah diabaikan. Ajaran dinul haq ai dinut tauhid itu adalah liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun, untuk membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya hawa nafsu. Dinut tauhid, dinul haq itu adalah ajaran yang membebaskan pertama ruhaniyah kita dari belenggu hawa nafsu, yang hawa nafsu membelenggu kita lewat kesenangan dunia. Kalau seperti inilah disebut hati yang mati atau hati yang buta. Yang buta mata hatinya. Nggih, leres nggih? Lanjut. Buta tuli judulnya nggih. Oh nggih. Cik, efek ya Mas, tambahin. Efek. Buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta,
yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga dada melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga dada mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Kebanyakan bumi neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Kebanyakan bumi neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya akal tak bisa berpikir, punya hati tak bisa merasa, punya mata tak bisa melihat, punya kuping tak bisa mendengar. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Tak buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga dia melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga dia ada mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Kebanyakan penghuni neraka dari bangsa jin dan manusia, karena mereka tak menggunakan segala indera yang diberikan. Punya akal tak bisa berpikir, punya hati tak bisa merasa, punya mata tak bisa melihat, punya kuping
kuping tak bisa mendengar. Sebagai manusia yang punya pemikiran, kalau tak kenal Tuhan maka seperti hewan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga dia tak melihat tanda kebesaran Tuhan, sehingga dia tak mendengar peringatan dari Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya, yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya, sehingga dia tak melihat peringatan Tuhan, sehingga dia tak mendengar peringatan dari Tuhan. Oh, 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 oh. Matur suwun. Tepuk tangannya mana? Matur suwun juga atas bonusnya. Sugiya kaya apa awak dhewe, alima kaya apa awak dhewe, duweni pangkat jabatan dukura kaya apa awak dhewe. Kita ini jikalau tidak kenal Tuhan dan bertemu Allah pasti takabur, pasti menganggap orang lain lebih rendah. Itu pasti, Pak. Karena apa? Sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Ketika saat Allah bertanya kepada iblis, "Iblis, mengapa dan apa yang menjadi penghalang dirimu sehingga tidak mau kau saya perintah menghormat dengan bentuk sujud pada Adam? Apa sebabnya?" Jawabannya sederhana, Pak. Inni khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, ya Tuhanku, ini iblis Cak ngomong ngoten. Saya jenengan ciptakan dari api, sementara Adam dari saripati tanah, dari tanah liat. Lebih baik mana? Lebih api, lebih baik pandangan manusia itu api daripada tanah. Tanah nimnisor. Itulah persoalannya, mengapa saya tidak mau, karena saya lebih terpandang, saya lebih kaya, lebih tinggi jabatan saya daripada anak buah. Bapak Ibu, akhirnya Allah katakan, mohon maaf, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena di dalam diri iblis itu ada rasa iman, sifat takabur. Ini kita takabur terhadap Allah karena kita kaya. Bentuk kita takabur bahwasanya kekayaan milik saya, keakuan egoisme kita muncul.
Jabatan juga begitu, karena kita merasa punya jabatan, maka kita akan zalim terhadap masyarakat atau terhadap bawahannya. Oleh sebab itu, nanti tanggal 14 Februari nggih, panjenengan saudaraku yang punya maksud ingin jadi DPR, itu kan jabatan. Tolong, masih ada sisa waktu. Hatimu ikut Rasulmu, masuklah di dalam dinul qayyimah, masuklah hatimu di dalam dinut tauhid. Sebab jikalau kau mengikuti Rasul di dalam dinut tauhid, dinul haq, dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang mengesahkan terhadap Tuhan, nanti jikalau kau memperoleh anugerah Ar-Rahman berbentuk jabatan DPR atau yang lainnya, Anda tidak ada rasa takabur, itu dengan sendirinya akan hilang. Estu Pak, hanya dengan cara ini. Walaupun secara dohir saya menjadi orang kaya, saya punya jabatan, ning ati iku kabeh wee Gusti, wis luntur wis nantinya. Itu caranya untuk mengalahkan hawa nafsu. Otomatis setelah kita masuk di dalam dinul haq, dinul tauhid, di situ diajarkan ilmunya, sistemnya bagaimana Anda untuk menghilangkan hijab, sistemnya bagaimana supaya ruh bisa kembali dan bertemu Allah, imannya hanya bercinta pada Allah. Kesempatan malam hari ini saya sampaikan terhadap jenengan tentang ilmu ini, ada dasar, ada pengembangan. Kalau senior-senior jenengan tinggal pengembangan, setiap kali saya bertausiah di daerah manapun itu pengembangan untuk dasar tauhidnya. Sasi Ramadan depan ini khusus saya mempersiapkan untuk menyambut tamu-tamu Allah yang pemula. Silakan jenengan ke Mojokerto, syaratnya mek siji beto foto kopi KTP. Jangan fotokopi KTP ini tonggo lo ya, fotokopi KTP jenengan dan atau identitas biar dicatat oleh pengurus. Silakan, gak usah bawa apa-apa, jangan. Loh Gus, buka sakuri bagaimana? Jangan dipikir Gusti Allah wis nyiapne kabeh. Wong sewu Gusti Allah ya wis nyiapke. Ojo dipikir. Fokus belajar, fokus nanti jenengan kholwat untuk menghilangkan, menyingkrihkan hijab itu untuk bertemu Allah. Minimal maksimal paling 15 hari 15 malam. Iku nek duweni waktu. Nek jenengan boten repot, sudah tidak direpoti pekerjaan, monggo. Tanggal 9 Maret sampai sudah harus terkoordinir di sana. Karena melihat tanggalannya puasanya tanggal 10. Berarti 9 sudah ready di sana. Mohon maaf, iki sing jenengan waktu nih longgar. Gus, waktuku gak longgar, umurku kari didik. Terus bagaimana? Udah, jangan bingung-bingung. Gusti Allah lewat live streaming dari rumah langsung. Mengikuti panduan langsung dari pondok sampai ndelok HP beres di rumah. Bisa lewat itu. Tapi lebih enak, lebih mantep gembul mriko dadi siji. Sing wong wedok wis tak siapno asramane, sing wong lanang ya sudah tak siapke. Terserah jenengan. Dene gak mboten kumanan turu ning ngene sawah. Sak nggon-nggon.
Tapi pengurus sudah menyiapkan semuanya dengan maksimal. Nek purun, krono kita tidak tahu sisa umur kita tinggal berapa, nggak ada yang tahu. Bapak Ibu, kalau itu sudah masuk di dalam hati jenengan, tinggal sampean iki bagaimana caranya untuk menyingkirkan hijab iki. Piye carane, bagaimana caranya ruhaniyahmu itu tidak mencintai kesenangan dunia, walaupun posisi jasad jenengan iki menjadi pejabat, menjadi orang kaya raya. Bagaimana tidak terpengaruh kekayaan, terpengaruh dengan jabatan, ruhaniyahmu itu selalu bertemu Allah di setiap saat dan waktu. Itu nanti jenengan saya kasih sistem seperti ikan hidup di lautan, setiap saat campur dengan air asin, tapi rasanya ikannya tidak asin. Nanti dulu mbah iku pesen ngene, Ger, nek topo, nek meditasi, nek kholwat kalau bahasa sekarang ya, nek kholwat Ger, ojo munggon kholwat nggon sepi, tapi kui kudu bisa topo nggon rame. Ger, kui kudu iso topo, tidak hanya tempat sunyi, tapi harus bisa bertapa di tempat keramaian. Artinya ini Pak, kita kerja jasad iki campur dengan ngurusi repot urusan dunia, tapi hati jenengan campurnya hanya pada Allah, sebab Allah pun di situ. Sampai tak kandani Gusti Allah itu gak tenguk-tenguk nih masjid tok. Boten jegrek-grek ning imaman sembahan aku. Boten. Gusti Allah iku yo ana tengah kerjaan. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wa qala aidan huwal awwal wal akhiru wad dhahiru wal batin. Wujude Allah iku yo sing jenengan sembah bukan namanya. Di setiap awal masalah apapun, di akhir masalah di situ ada Gusti. Sebab sing rampung nih masalah kabeh apa wae, utang piutang apapun itu hanyalah Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Ojo khawatir dengan urusan dunia jenengan miskin, jangan khawatir. Wa aslimu lahu, peganglah takwa di dalam hatimu itu. Peganglah takwa di dalam hatimu. Ilmu, amal, istiqomah, itu takwa. Takwa, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu yang dimaksud adalah dinut tauhid, ilmu sing mendidik ruhaniyah supaya bisa mengesahkan dateng Gusti. Cara Jawa nyun sewu aja diprotes gak? Ilmu sing kanggung manunggaling kawula kelawan Gusti. Sampeyan gak usah takut. Sing dulu itu punya pendidikan kejawen, jangan takut, nggak sesat itu. Iku miturut pandangan tauhid lo ya. Nek pandangan syariat ya sesat, ngoten lho. Wis aja ndelok pandangan tonggo sampean. Pandangan Allah ae, aja pandangan manusia. Ilmu kalau sudah jenengan terima di dalam hati paham, lanjut amal. Amal itu praktek topo, kholwat, zuhud. 24 jam kita satu hari satu malam dikasih Allah waktu hanya satu, illa liya'budun,
supaya sowan ketemu Allah. Baik di dalam waktu sholat secara syar'i harus bertemu Allah, di luar sholat secara syar'i aktivitas harus bertemu Allah. Ini pun ono prosesi diri kita masing-masing. Itulah maksudnya illa liya'budun, menyembah. Makanya yang ketiga ditutup istiqomah, terus menerus. Mungkin jenengan pernah sing wonten ilmu sejati diweni keterangan sholat daim itu 24 jam Pak. Tidak hanya 5 waktu, 24 jam. Ternyata umat manusia pada umumnya Allah bersumpah, oleh karena manusia tidak mau menerima dinut tauhid, ajaran Rasulullah yang ruhaniyah, maka Allah bersumpah di dalam surat Asr, wal asri, demi masa itu waktu 24 jam gitu Pak, dalam satu hari. Innal insana sak temene akeh manusia iku lafi khusrin, di dalam kerugian besar. Dikatakan rugi karena waktu demi waktu ruhaniyah itu lalai dari Tuhannya. Ini Pak. Tapi ayatnya ada terusnya, illalladzina amanu wa amilus sholihah. Kecuali orang yang beriman. Beriman itu yakin. Ketika saat sampai diajarkan ilmu tauhid, hati punya keyakinan kalau itu benar, berarti iman. Tidak cukup iman. Wa amilus harus dibuktikan. Pembuktian kita adalah meditasi. Pembuktian kita adalah khalwat. Makna meditasi atau khalwat adalah dijawab dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Wa may yakfur bittauhuti wa yu'min billah. Barang siapa yang hatinya menjauhkan diri iman dari selain Allah, wa yu'min billah, maka dia akan bertemu Allah. Ini cara kejawen meditasi, mencapai kesempurnaan kesadaran kalau kita makhluk itu laksana patung. Itu. Ini sudah sampai lakukan dengan istiqomah, maka jenengan sudah dikatakan Allah sebagai hamba yang kembali kepada Tuhan. Wa aslimu lahu, terusnya ayat Az-Zumar tadi. Anda akan bisa untuk pasrah kepada Allah dengan totalitas, dengan benar. Mengapa Anda kok dikatakan pasrahnya sudah benar? Karena Anda sudah tahu siapa yang Anda pasrahi, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan jangan pesimis Pak, walaupun kelihatannya sulit tapi mudah. Man jadda wajada, siapa yang teman-teman hati ini melaku di situ mesti ketemu. Tentang kita kembali kepada Allah itu mesti ketemu. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa yang dalam hatinya ada keinginan, kemauan untuk merevolusi iman, untuk bertemu Allah, bukan mudah loh Pak. Dalam hati orang ingin bertemu Allah itu sangat sedikit. Kebanyakan itu hati pengen ketemu bermegah-megahan dengan dunia, kehidupan duniawi ya. Barang siapa yang ingin betul-betul hatinya ada keinginan bertemu Allah, maka aku Allah berjanji dalam waktu yang sudah kutentukan pertemuan itu. Hanya orang yang sudah mau menerima ilmu dan praktek khalwat dengan istiqomalah yang hatinya ada keinginan bertemu
bertemu Allah. Itu orang yang dalam hatinya seperti itu, Allah menyiapkan namanya nur ma'rifat, cahaya ma'rifat. Sebab apa? Sebab hati kita, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Sing sapa wonge yang menjadikan Allah sebagai imam penolong, ya mohon maaf, jenengan mangke dididik dikir bagaimana caranya jenengan bisa bertemu Allah nanti di Ramadan sana nanti. Maka mohon maaf, asalnya hati kita gelap buta pada Allah, gelap akhirnya menjadi hati kita buta pada Allah, akan menjadi terang benderang alias tidak buta, sehingga iki lho Allah sing nyata. Selain Allah sudah tidak nyata di mata hati jenengan. Kalau meja atau makhluk nyata Pak di mata ini, mata basyariah ini, tapi nyatanya Allah di mata basyirah jenengan sing nyata. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, nyata dan jengleh. Oh bahasa Indonesia jengleh, terang bener. Karena hati sampean menjadikan Allahnya sebagai penolong atau imam. Tapi bagaimana mereka yang menjadikan selain Allah sebagai cintanya? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Kebalik, hati tambah gelap pada Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kalau kita bicara penyakit hati tidak lekas sembuh, malah bertambah penyakit ini. Harus kita operasi itu. Bapak Ibu, Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 31. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Bagaimana nasib roh ketika mendustakan dengan pertemuan terhadap Allah. Qad khasira, sungguh teman-teman sengsara. Siapa yang sengsara? Alladzina, wong akeh. Kadzabu kang dustaake sapa alladzina biliqa'illah, untuk ketemu Allah enggak mau. Sengsara. Nanti sadari Pak, sadari. Hatta idza ja'athum as-sa'ah baghdatan. Nanti sadari nek wis teko malaikat Israil. Baru sadar. Oh iki sing diomongno rek gendeng biyen rek bener. Nabi Muhammad tuh dilakno wong kafir Quraisy, dilakno wong gendeng. Wes tuh min jinnah. Apa maneh saya? Wis Bapak, I know reckon you pokoknya. Ya. Saya tidak ngereken kamu. Aku hanya menyampaikan saja. Urusan percaya dan tidak bukan urusan saya. Nanti Bapak Ibu jenengan umpama di dunia ini tidak bisa menerima dengan apa yang kukatakan, sampai titeni detik-detik malaikat Israel teka bagdatan perkara sing ngagetno yaitu kematian, baru jenengan sadar. Habis itu jenengan bilang, ya Allah kembalikanlah lagi saya ke dunia walaupun sesaat aja. Saya tak bertobat. Gusti Allah jawab dengan kalimat sedikit tapi menyakitkan. Apa? Kaset. Berapa jumlah utusaku kusampaikan untuk menyerukan ini, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Ini akhirnya sudah nggak ada kesempatan Pak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita yang nggak tahu sisa umur kita tinggal berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa jam, kita nggak tahu. Kesimpulan pengajian malam hari ini,
kembalilah, bangkitlah rohaniahmu dari belenggu hawa nafsu. Lakukan hal ini min qabli ayatiyakumul adab. Itu terusnya surah Az-Zumar tadi. Lakukanlah hal ini sebelum datangnya kematian. Jikalau ini tidak lekas kau lakukan, summalatun sorun. Ditutup ayatnya gitu. Kau tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Akhirnya ruh nanti kita ketika masuk di dalam alam barzakh gelap gulita. Gelap gulita. Ayat ini mafhum mukhalafahnya artinya kebalikan maksud. Sapa wonge tatkala ning dunya wis kembali kepada Allah dan bertemu Allah, maka summatun sarun, dia akan mendapatkan pertolongan. Masuk wallahi ruhmu dalam alam yang terang bener. Ini Quran, Pak. Urusan percaya enggak percaya tergantung jenengan. Janganlah kita itu gara-gara ibadah sregep rumangsa apik dhewe. Jangan. Ingat, luweh apik wong pandangan Allah bagus daripada pandangan manusia bagus. Tapi pandangan Allah jelek. Ada orang dua, Pak. Satu pandangan manusia baik, pandangan Allah jelek. Yang nomor dua, pandangan manusia jelek tapi pandangan Allah baik. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Gusti Allah iku ndelok atimu. Atimu nyawiji nang Gusti Allah apa ndak? Bercinta nang Gusti Allah apa ndak? Urusan jasmaniahmu laku apa wae terserah. Jasmani berlaku iku syariat. Syariatmu apa silakan. Makanya ayatnya mengapa rabbukum ila rabbikum, Tuhan itu untuk seluruh umat, bukan umat Islam aja. Seluruh umat manusia beragama apapun Anda, aktivitas jasadmu mengapa apapun miturut syariatmu dalam agamu masing-masing, sing penting atimu iku gendaan ambek Gusti wis titik. Oleh sebab itu mohon maaf, saya tekankan sekali lagi, sekarang sudah 2024. Mungkinkah umur kita sampai 2025? Siapa yang bisa menjamin? Gak ada. Lekas, berbangkitlah kamu. Inilah hakikate berbangkit. Bangkit roh dari cengkraman hawa nafsu. Monggo, hari berbangkit. Hari yang pasti kan datang kawan. Di hari itu semua amat diperlihatkan. Hari berbangkit, hari yang teramat menegarkan. Di hari itu pahala dan dosa diperhitungkan. Celaka, celaka,
Bagi siapa yang suka mengingkarinya, celaka, celaka. Bagi siapa yang suka berbuat dosa. Di hari itu hiruk pikuk memecah telinga, semua manusia gundah resah dengan urusannya. Di hari itu sang ibu lari dari anaknya, tak seorang pun yang dapat menolong sesamanya. Celaka, celaka. Bagi siapa yang suka mengingkarinya, celaka, celaka. Bagi siapa yang suka berbuat dosa. Sudah Tuhan memperingatkan tentang hari peradilan. Takkan luput sebelum perbuatan, semua diperhitungkan. Mengapa kau tidak kau persiapkan bekal hari yang mencekam? Tiap napas hanya kau pergunakan cuma untuk keduniaan. Selagi masih ada kesempatan, tobat dan berimanlah. Bila nyawa sudah di kerongkongan, tertolak penyesalan. Di hari itu tak berharga harta dan jabatan, dan tak berlaku segala macam bentuk tebusan. Di hari itu banyak wajah yang tertunduk hina, kecut dan getar karena diri berlumuran dosa. Celaka, celaka. Bagi siapa yang suka mengingkarinya, celaka, celaka. Bagi siapa yang suka berbuat dosa.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.